Ilmu kejawen petir 9 langit. Kamu. Kamu bohong, bukankah kamu bilang tidak bisa bertarung? Langit sakti, bumi sakti, di Gunung Naga Macan aku memetik spiritualku minum 1 pil obat kakek-kakek pun bisa jadi macan. Yang lewat jangan sampai kelewatan, ayo lihat, ayo lihat. Guruku bilang aku terkena bintang sial menyuruhku turun gunung mencari Dewi Takdir di lautan manusia yang luas ini. Kemana aku harus mencari? Pendeta, Pendeta, cepat. tolong aku. Hei tuan, ini aku hanya jual obat, aku tidak urus mayat. Dia di sana. Hei, Anjing yang suka ikut campur. Bacok dia sampai mati. hei, jangan dekat-dekat aku tidak bisa bertarung. Awas. Ilmu angin sakti. Petir 9 langit. Kamu bohong. Bukankah kamu bilang tidak bisa bertarung? Aku memang tidak pandai silat, tapi aku sedikit mengerti ilmu petir. Hei, banyak darah keluar, pil kekuatan sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Pendeta. Pendeta. Kau menyelamatkanku. 4 istriku. Dan seorang putri. Semuanya aku titipkan padamu. Hei, hei, hei. Kamu sudah mati? Dia bilang istri dan putrinya, semuanya diserahkan padaku. Apa maksudnya ini? Tuan Naga. Tuan Naga. Aku terkena tipuan. Datang terlambat. Orang mati tidak bisa hidup kembali, turut berduka cita. Cincin ini. Ah, yang ini. Ini dari tuan yang satu ini sebelum meninggal dititipkan padaku. Melihat cincin ini sama dengan melihat pemimpin gerbang naga. Aku Linya, penasihat gerbang naga, hormat kepada pemimpin gerbang naga. Hormat kepada pemimpin gerbang naga. Apa-apaan ini? Aku cuma penjual obat pinggir jalan. Kenapa aku jadi pemimpin gerbang naga? Orang-orang ini kelihatannya tidak mudah dihadapi. Cabut, cabut. Nyonya datang. Nyonya kedua datang. Nyonya ketiga datang. Nyonya keempat datang. Sialan, sebenarnya siapa yang membunuh suami kami? Kedepannya kita. Bagaimana? Cilong ini hebat ya. Punya 4 istri cantik seperti ini. Para nyonya sabar ya. Sebelum meninggal, pemimpin gerbang naga sudah menyerahkan gerbang naga kepada orang lain. Dan untuk para nyonya diberikan tempat bergantung. Aku cuma lewat. Aku pamit dulu ya. Berhenti. Katakan, dari mana kamu mendapatkan cincin ibu jari itu? Pendeta kecil, kamu tahu cincin ini melambangkan apa? Ini hanya sebongkah giok kan? Ini bukan sembarang giok bongkahan. Ini adalah tanda dari gerbang naga. Melihat cincin ini seperti melihat pemimpin gerbang. Pakailah, kamu adalah pemimpin gerbang naga. Kami para suster bersama seluruh gerbang naga adalah milikmu. Kalian semua adalah milikku, hei. Ini tidak boleh perjodohan paksa. Ya, aku ini seorang pendeta. Tidak bisa, tidak bisa. Penasihat Lin.
Mendiang pemimpin Long belum dingin, tapi gerbang naga tidak boleh sehari tanpa pemimpin, tapi menyerahkan posisi pemimpin kepada pendeta kecil hijau ini. Jika tersiar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Benar orang ini tidak layak. Jika dia mewarisi posisi pemimpin, bukankah itu berarti keempat kakak ipar cantik ini juga jatuh ke tangan pendeta kecil ini? Kami tidak terima. Kalian tidak membiarkanku menjadi, aku pun tidak peduli. Aku pergi mencari Dewi takdirku, bukankah itu lebih baik? Maafkan saya semua. Setelah Long tua bangkai itu mati, aku sengaja meminjam ruang dukanya untuk merayakan sesuatu mengusir sial. Lei Biao. Hari ini adalah hari peringatan kematian Tuan kita. Kau datang dengan pelaminan, apa maksudmu? Cepat enyahlah dari sini. Begitu si Long tua mati, meninggalkan 4 kakak ipar cantik. Tak ada yang merawat. Aku sengaja datang untuk menikahi kalian berempat, supaya nanti aku bisa merawat kalian dengan baik. Ikut bos kita, makan enak, minum enak. Enak banget, bos kita keahlian di ranjang sangat hebat. Kalian para bajingan. Hei, Lei, kau kodok bermuka bengis. Ingin memakan daging angsa? Coba kencing dulu biar lihat kelakuanmu sendiri. Enyah dari sini. Pergi. Aduh, jangan buru-buru 4 kakak ipar cantik. Setelah kalian masuk keluarga Lei, akan kuberitahu apa itu pria sejati. Bajingan. Berani menghina para nyonya gerbang naga, saudara-saudara. Tuwe. Serang. Perisai emas. Kau pendekar nomor 1 di negeri matahari. Si tangan berdarah, Tuwe. Benar. Mulai hari ini, negeri matahari. Gerbang harimau hitam yang berkuasa. Aduh, selesai sudah gerbang naga ini sepertinya akan hancur. Aku lebih baik pergi. Ayam bakar. Makan saja di perjalanan. Gerbang naga ini hanyalah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Setelah naga tua mati, tidak ada yang bisa bertarung. Bagaimana 4 kakak cantik? Mau ikut aku sekarang dengan patuh atau tunggu sampai aku membunuh semua pria gerbang naga, lalu membawa kalian pulang? Istri pertama memang paling menarik. Aku suka Ayu tersenyumlah untukku. Bajingan, jangan sentuh aku. Aduh, ternyata pedas juga. Ku suka yang pedas. Keempat istriku dan 1 anak perempuanku serahkan padamu. Tidak bisa. Tuan Long menitipkan keempat kakak padaku. Aku adalah suami mereka jika babi ini sampai menyentuh mereka. Bukankah itu rugi besar? Siapa itu? Bajingan mana yang buang paha ayam? Keluar. Tuhan yang Maha Kuasa saudara ini, aku melihat dahimu hitam, kepalamu hijau. Hari ini kamu akan celaka berdarah. Dari mana datangnya dukun liar, berani mengutukku? Mencari mati. Jangan sakiti pemimpin gerbang naga. Penasihat Lin. Penasihat ini sungguh berani dan setia, kawan. Gerbang naga sungguh tidak punya penerus. Cari entah dari mana munculnya dukun liar jadi pemimpin beneran bikin ngakak. Posisi pemimpin gerbang naga sudahlah, tapi menjadi bapakmu mau terpaksa. Dukun busuk, apa katamu? Penasihat ini.
Minumlah pil sakti warisan keluargaku, pasti kamu jadi kuat seperti naga. Ayo. Aku benar-benar sembuh. Lukaku benar-benar sembuh. Luka Tuan Lin sudah sembuh total. Ternyata sudah pulih. Ini sungguh ajaib. Obat apa itu? Apa itu pil dewa? Keparat, diam kau. Pendeta sialan. Di depanku buat-buat seperti punya ilmu, lihat bagaimana aku membunuhmu. Hei, sini. Potong dia. Berhenti. Hei Lei, urusan dunia persilatan, selesaikan sendiri pendeta cilik ini, dia hanya lewat. Bukan anggota gerbang naga kami, jangan menyakiti yang tak bersalah. Kakak benar kalau mau hadapi kami para suster. Mengganggu seorang biksu apa hebatnya? Kakak-kakak benar. Keempat kakak cantik ini. Ternyata demi aku pendeta cilik ini bertarung mati-matian. Sungguh mengharukan. Empat kakak cantik benar-benar setia, kawan. Inikah rasanya dilindungi? Aduh, sangat mengharukan. 4 kakak ipar yang cantik begitu setia, kawan. Menarik, malam ini aku pasti akan bersenang-senang. Kakak Lei gagah perkasa. Kakak Lei gagah perkasa. Kalian para binatang, aku meskipun hari ini harus mati, tidak akan melepaskan kalian. Benar lawan mereka. Saudara Lin, nanti bawa ketiga adik perempuan pergi dulu. Nyonya, Anda. Gerbang naga tidak bisa dihina. Meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, akan kujaga martabat gerbang naga. Kakak, Kami semua tidak pergi. kami akan hidup dan mati bersama gerbang naga. Para kakak ipar sungguh berani. Kebetulan hari ini tidak ada yang bisa lari. Orang tangkap mereka semua. Saudara-saudara gerbang naga, lawan mereka. Lawan, lawan. Aku tadi belum selesai bicara. Kakak-kakak jangan khawatir. Meskipun aku tidak pandai bela diri, tapi untuk menghadapi kalian para sampah, masih ada cara lain. Tadi aku belum selesai bicara. Jangan khawatir, kakak-kakak. Meski aku tidak jago bela diri, tapi untuk menghadapi kalian para bajingan ini, aku masih punya cara lain. Bawa pendeta sialan itu ke sini. Cincang dia, bunuh. Tunggu. Keparat, kenapa kalian tidak bergerak? Diam, diam. Sialan, bunuh dia. Fantastis. Sudah kubilang tunggu sebentar, tapi kalian nggak dengar. Sekarang akibatnya begini, mau bergerak juga nggak bisa kan? Wei, bunuh dia. Siap. Awas. Hati-hati. Wah, nyaris sekali orang ini berotot besar, latihannya seperti sapi. Ilmu membatu mungkin tidak berguna padanya. Harus ganti taktik, tunggu sebentar. Wei, lanjutkan pukul-pukul dia sampai jadi bubur. Kau tidak sportif. Kau tunggu, kau tidak sportif. Kau tunggu. Kau. Mbak ini apa pendeta kecil ini benar-benar bisa? Sekarang kita hanya bisa percaya padanya. Aku menemukannya, matilah kau. Ilmu cahaya emas lindungi tubuhku. Kamu
Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Tinjuku sama sekali tidak berguna seperti memukul pelat baja. Hei, si besar belum makan. Aku Xiao Dao berdiri di sini hari ini biar kamu puas memukul. Matilah kau. Tu Wei lanjutkan pukul hajar dia jadi lumpur. Kakak pendeta kecil ini benar-benar punya kemampuan bisa bertahan dari pukulan Tu Wei sebanyak ini. Lihat, Tu Wei sepertinya hampir habis. Oh, aku mengerti kenapa kau dipanggil pembantai berdarah. Kau membuat dirimu sendiri berdarah. Aku Xiao Dao sangat kagum. kau. Kau apa kau? Aku apa aku? Aku berdiri di sini saja kau tidak bisa mengalahkanku. Hanya ini, katanya pendekar nomor 1. Cih! Aku akan habis-habisan denganmu. Gitu aja? Katanya jagoan nomor 1 di negeri matahari, aku berdiri saja tidak bergerak. Kamu sendiri yang jatuh. Hai, si gendut. Pendekar terkuatmu sudah tergeletak di belakang, sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Kamu bilang jangan datang, aku malah datang. Gigit aku aja. Dasar pendeta busuk, mati saja. Jangan. Jangan. Diam. Ini tidak mungkin. Kembalikan padamu. Sudah kubilang hari ini kamu akan celaka, kamu tidak percaya, lihat, terbukti kan? Kakak. Pukulan bagus biar kamu tahu bajingan kekuatan gerbang naga. Gerbang harimau hitam pergi dari negeri matahari. Lei Biao, cepat bawa sampah-sampahmu, cepat pergi. Apa kau mau mati di sini? Kalian ingat ini gerbang harimau hitam tidak akan melepaskan kalian. Ayo pelan-pelan, sakit. Terima kasih Tuan Naga sudah menyelamatkan melindungi gerbang naga. Hei Tuan Lin, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Keagungan Tuan Naga menyelamatkan gerbang naga dari bahaya kalian semua. Cepat berlutut sembah kepada Tuan Naga yang baru. Dia mulai sekarang adalah kepala gerbang baru kita, jadi kita harus memanggil dia. Suami? Kalau bukan karena dia, hari ini kita akan dihancurkan oleh Lei Biao. Dia. Sebenarnya dia cukup tampan. Kakak sulung, bagaimana menurutmu? Kalian para pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Jika bukan karena Tuan Naga yang menyelamatkan nama baik, gerbang naga kita hari ini akan hancur. Istri dan putri kalian akan dipermalukan. Sekarang kalian berani tidak hormat pada Tuan Naga. Sudahlah, Guru Ling, kamu juga jangan memarahi lagi. Karena tidak diterima, pendeta kecil pergi saja. Hei, tunggu. Pendeta kecil. Lei Biao itu pasti tidak akan diam saja. Kamu harus tinggal. Melindungi kami. Benar kalau kamu pergi. Kalau kamu pergi, kami jadi bagaimana? Betul sekali. Pendeta mohon tinggal. Gerbang naga membutuhkanmu. Kami juga membutuhkanmu. Guru pernah berkata Dewi takdirku ada di negeri matahari ini, tapi negeri matahari begitu besar sendirian, kemana aku mencarinya? Gerbang naga punya banyak orang, jika mereka membantu mencarikanku, bukankah jadi lebih mudah? Sepertinya menjadi pemimpin gerbang naga bukanlah hal yang buruk juga. Kalau begitu, aku akan tinggal. Mulai hari ini. Dia adalah pemimpin baru gerbang naga. Siapa setuju, siapa menentang? Aku menentang. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Cao Hu, kakakmu baru saja meninggal. Kau bawa orang untuk berbuat onar. Masih punya aturan atau tidak? Kakak ipar, perkataanmu keliru. Justru karena abangku baru pergi, aku sebagai sepupunya tidak bisa tinggal diam melihat gerbang naga kita, warisan jatuh ke tangan orang luar. Abang, semua salahku pulang terlambat.
menyebabkan kau dikhianati orang jahat. Tapi abang tenang saja. Selama aku ada, tidak akan biarkan gerbang naga jatuh ke tangan pencuri luar. Omong kosong, cincin di tangan pendeta muda. Dialah pemimpin gerbang naga kita. Pendeta muda penipu berhak memimpin gerbang naga? Jangan-jangan kalian diminumi ramuan pengelabuan. Tuan Chow kedua, pemimpin baru tadi menunjukkan kekuatan, mengusir gerbang harimau hitam. Semua orang menyaksikan cincin darah diserahkan langsung oleh pemimpin lama. Jangan membuat keributan. Aku tidak percaya semua itu. Kekuatan mistik macam apa? Bocah, semua adalah orang persilatan. Kalau begitu, ikuti aturan persilatan. Bocah, berani judian taruhan nyawa denganku? Judian taruhan nyawa. Kedengarannya merepotkan. Bisakah tidak usah? Takut? Kalau takut, pergilah dari negeri matahari. Tinggalkan cincinnya. Keempat kakak ipar tinggal di sini. Kalau takut, pergilah dari negeri matahari. Tinggalkan cincin ibu jari dan keempat istriku. Baik. Karena kau ingin bertanding, baiklah, ikuti keinginanmu. Katakan, apa yang ingin kau pertandingkan? Babak pertama. Ketepatan menembak. Di seluruh negeri matahari, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Chow kedua adalah Raja Dua Pistol? Apalagi mata elangnya bisa menembak sasaran dari jarak 100 langkah. Kali ini pendeta muda pasti kalah. Bagaimana bocah? Berani? Kalau tidak berani, cepat berlutut dan bersujud 3 kali. Demi keempat istriku, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Sudahlah, cepat mulai. Hehe, baik-baik, akan kuabulkan. Aturannya sederhana. Kita berdiri 10 langkah, menembak dengan pistol apel di atas kepala mereka. Siapa yang tembakannya paling akurat, paling banyak mengenai apel, dialah pemenangnya. Chow Hu terkenal sebagai Raja Dua Pistol. Kalau begitu, pendeta muda dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, tenang, aku percaya padanya. Bagus, kakak Hu hebat. Bocah, giliranmu. Kalau begitu, siapa yang berani memegang apel untukku? Aku. Pendeta muda bertanding demi gerbang naga. Kami para istri pasti mendukung. Akui aku satu. Aku juga. Gila, apa yang mau dilakukan para istri? Jangan-jangan mereka tertarik pada pendeta tampan ini? Para wanita murahan ini malahan membantu pendeta busuk. Tunggu aku jadi kepala gerbang naga. Lihat bagaimana aku menyiksa kalian. Kakak-kakak, kalian ini... Xiao Daoshi, silakan bertindak, kami percaya padamu. Xiao Daoshi, nyawaku. Serahkan padamu. Xiao Daoshi, tunjukkan kemampuanmu tadi. Biarkan kelompok ini yang memandang rendah melihat kehebatanmu. Long Chu. Ini adalah pistol milik Long Chu tua. Aku tidak pakai ini. Aku pakai ini. Haha, bocah, kau tidak gila kan? Ketepatan pisau terbang dibanding pistol jauh lebih sulit ratusan kali lipat. Jangan bilang aku mempersulitmu. Asalkan pisau terbang jelek di tanganmu bisa mengenai mereka, apel apapun di kepala mereka. Babak ini kuanggap kau menang. Untuk mengalahkanmu tidak perlu janji munafik seperti ini. Kendalikan segalanya. Satu tebasan menembus 4 orang luar biasa. Ya, kekuatan seperti itu jauh lebih hebat dari ilmu tombak Chow Hu. Pendeta muda, kamu hebat. Barusan itu hanya keberuntunganmu. Jangan lupa, kita masih ada babak kedua. Orang, kemari. Bawakan arak patah hati. 2 gelas ini. 1 gelas adalah arak biasa, dan satunya lagi dicampur rumput patah hati yang sangat beracun. Kau dan aku masing-masing pilih 1 dan minum. Setelah itu serahkan pada takdir. Bagaimana bocah berani? Chow Hu, kamu terlalu kejam. Ini jelas-jelas ingin membunuh pendeta muda. Bina. Bagaimana? Takut? 2 gelas ini sudah kuberi racun mematikan. Pasti kali ini kau mati.
Bagus kau, orang tua licik. Kau bermain curang denganku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu ilmu tahu sejati. Kenapa tidak berani? Pendeta muda, arak ini beracun, jangan diminum. Ya, pendeta muda, kau pasti akan mati jika meminumnya. Benar. Tenang saja, keempat kakak aku tidak akan apa-apa. Jangan banyak bicara. 2 gelas ini kau pilih yang mana? Aku tidak memilih keduanya. Aku sedang haus, keduanya aku minum. Pendeta muda ini mungkin sudah gila ketakutan. Jangan. Haha, bocah kau benar-benar bodoh, rumput patah hati mematikan seketika. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau mati, haha. Bang Hu. Bajingan berani melukai Bang Hu kami. Kawan-kawan, potong dia. Lindungi Master Naga. Tuan air anggurmu kualitasnya memang bagus, tapi efeknya agak kuat. Putaran ketigamu, kapan dimulainya? Kau. Aku belum puas bermain. Kakak. Kau apaan? Yang kamu bandingkan, kamu malah menyalahkanku. Cao Hu, kau bilang sendiri, 2 putaran sekarang sudah kalah 2 ronde. Mulai hari ini, dialah Master Naga baru kita. Hormat kepada Master Naga. Cao, kau sudah kalah. Cepat pergi. Kita akan bertemu lagi, anak muda. Kita lihat saja nanti. Pendeta kecil. Oh tidak, Master Naga, kau hebat sekali. Ya luar biasa. Hari pertama turun gunung, langsung jadi bos. Dan ditemani 4 kakak cantik. Hidup ini sepertinya tidak buruk juga. Aneh sekali guruku bilang, Dewi Takdir memiliki keberuntungan besar, ada tanda bunga plum di pantatnya, kompas pasti bereaksi. Tapi jarum ini kenapa terus menunjuk ke gerbang naga? Apa mungkin Dewi Takdir ada di antara keempat selir ini? Mustahil. Para suster sekarang, biksu muda ini adalah tuan gerbang naga kita. Sesuai aturan mulai sekarang kita adalah wanita tuan muda. Tapi dia masih anak ingusan. Kita benar-benar harus melayaninya? Aku agak takut apakah dia akan kasar? Kakak. Suami istri sehari, cinta 100 hari, Tuan Naga baru saja meninggal sebagai istri pertama. Aku harus menjaga kesetiaan untuk menghibur arwahnya. Kakak benar, kita tidak boleh mengkhianati Tuan Naga. Benar, Kami ikut kakak. Baiklah, jangan banyak pikiran. Cepat kembali dan istirahat. Biksu muda. Sudah tidur? Aku boleh masuk? Hei. Nggak beres, sangat nggak beres. Dewi Takdir ternyata berada di gerbang naga. Mungkinkah istri pertama yang anggun? Istri kedua yang seksi? Atau istri ketiga yang galak? Mungkin yang itu, istri keempat yang lembut? Aduh, aku nggak bisa nebak. Pendeta kecil, boleh aku masuk? Siapa? Kakak, ini sudah tengah malam. Kamu ke kamarku mau apa? Kakak, sebenarnya ada apa? Pendeta kecil, kamu sekarang sudah menjadi penguasa gerbang naga.
Kamu harus mengikuti ajaran leluhur, meneruskan keturunan untuk gerbang naga. Aku, sebagai istri pertama, harus memberi contoh. Itu tanggung jawabku. Jangan, kakak. Pendeta kecil adalah seorang pendeta. Kamu. Apa kamu meremehkanku karena usiaku tua? Bukan. Kalau begitu silakan Tuan Naga. Ayo. Ini apa-apaan? Hei, kebetulan aku ingin lihat kakak. Apakah dia Dewi Takdirku? Hei kakak, bisakah kamu berbalik biar aku lihat? Ternyata kamu suka begini. Mata ketiga, buka. Astaga. Tidak melihat tanda bunga plum, yang kulihat malah persik besar. Persik apa? Hei kakak. Pendeta kecil sudah tidur, kakak ada urusan mendesak denganmu. Adik kedua kenapa kesini? Selesai. Kalau ketahuan adik kedua, muka saya sebagai kakak tertua, tempatnya mana? Kamu tetap di tempat tidur saja. Kakak kedua, sudah larut malam, ada apa mencari aku? Tuan muda. Kenapa kau panggil aku Tuan Muda? Sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin gerbang naga. Aku memanggilmu Tuan Muda. Apakah ada yang salah? Ini... Tuan Muda, entah kenapa, setiap kali aku bertemu denganmu, dadaku terasa sesak. Bisakah kau membantu kakak? Memijatnya? Cih mesum. Aduh, jangan begitu kakak. Aduh, rupanya Tuan Muda suka bermain permainan kasar seperti ini ya. Ayo dong. Kakak suka. Ayo dong, kakak suka. Warna adalah kosong adalah warna. Aku harus menjaga hati, jangan sampai terpengaruh. Kakak kedua, mungkinkah itu Dewi Takdir? Suamiku. Kamu lihat kemana sih? Tidak ada. Pendeta kecil buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Aduh, celaka. Itu adik ketiga dan mereka. Kalau sampai adik ketiga dan mereka lihat aku di sini bersamamu, aku pasti malu-malu besar. Cari tempat sembunyi benar-benar. Hei. Kakak pertama. Kamu kenapa di sini? Jangan pura-pura kakak pertama dan kakak kedua sudah datang menemuimu, kan? Hal baik tidak boleh hanya mereka dapatkan. Hari ini kami para suster juga minta penjelasan darimu. Kakak ketiga benar. Mesum. Kamu pikir aku nggak tahu? Kakak pertama dan kedua pasti ingin duluan. Kita para suster nggak boleh kalah. Ayo bilang, kamu suka yang mana? Yang seperti aku, terus terang, atau yang pendiam seperti adik keempat? Wah, ini...
Aneh, mereka berempat tidak ada yang punya tanda bunga plum. Mungkin kompasnya rusak? Atau Dewi Takdir itu orang lain? Kamu melamun apa? Sebenarnya suka yang mana? Bilang dong. Aku... Astaga, masih ada lagi. Aku naga utama. Sial, itu Guru Lin. Kakak ketiga. Kalau Guru Lin tahu soal ini, gimana nasib kita nanti? Jangan takut, adik keempat. Aku akan menyembunyikanmu. Aduh. Kakak pertama, kakak kedua, kalian? Kalian jahat. Tuan Guru, kenapa kamu datang tengah malam begini? Tuan Guru, aku bilang dulu ya, aku tidak punya hobi seperti itu. Tuan Naga, apa yang kamu katakan? Hobi apa? Tuan Naga, aku lihat kamu hari ini sangat lelah. Sengaja masak bubur biji teratai untukmu. Syukurlah. Hampir membuatku kaget, setengah mati. Oh iya, aku masih ada satu hal yang ingin dilaporkan. Ku dapat kabar, putri tunggal Tuan Naga, Nona Besar Gerbang Naga, besok akan pulang dari luar negeri. Kita harus menjemputnya. Nona Besar. Anak itu akhirnya akan kembali. Pulang di saat kritis seperti ini. Entah berkah atau bencana. Ku dengar gadis itu di luar negeri belajar banyak keahlian barat. Temperamennya tinggi sekali. Semoga dia bisa menerima Tuan Naga. Adik, bisakah kamu sedikit bergeser? Aku sesak nih. Kakak dadamu hampir menempel di wajahku. Aduh, kakiku mati rasa. Hei, jangan ribut. Tuan Naga, hati-hati, ada pembunuh di tempat tidur. Jangan lihat yang tidak pantas, jangan lihat yang tidak sopan. Nona akan segera tiba, jangan sampai terlambat di jalan. Aku panggil mobil. Baik. Hei, pendeta kecil. Kamu nanti kalau merasa bosan bersandarlah pada kakak. Pendeta kecil, jangan pedulikan perempuan licik itu. Kalau nanti kamu mabuk perjalanan, pegang erat tangan kakak. Aku pusing. Aku ingin bersandar pada pendeta kecil. Sudah, jangan ribut. Kalian bertiga nanti naik mobil yang lain. Aku tidak mau. Ganti sendiri kalau mau. Kalian. Guru, kau tidak bilang padaku turun gunung untuk latihan harus menghadapi keramaian seperti ini. Ini lebih seru daripada disambar petir. Sepertinya kapalnya belum sampai. Kalau begitu, aku pergi ke sana membelikan kian-kian kue kesukaannya, sekaligus menyambut kedatangannya. Ide bagus, aku ikut. Katanya 3 perempuan bagaikan satu drama. Kali ini aku baru merasakannya. Sudah bertahun-tahun tidak kembali, negeri matahari masih tidak berubah. Sayang, tempatnya sama tetapi manusianya berbeda. Guru pernah bilang, Tian Luo Xingpan hanya berpengaruh pada Dewi Takdir. Dialah Dewi Takdir. Sudah bertahun-tahun tidak kembali. Negeri matahari masih sama, tidak berubah sama sekali sayangnya. Segalanya berubah, orangnya pun berbeda. Kian. Nanti di luar jaga dirimu baik-baik. Kalau tidak betah, pulanglah, ayah akan menghidupimu seumur hidup. Ayah kau bilang begitu lagi. Baik. Kian-kianku adalah yang terbaik, haha. Nona Besar, cepatlah kembali.
Tuan Long dibunuh orang. Ayah, aku pasti akan membalaskan dendamu. Cukup hebat juga ternyata bisa menghindar. Kalian tahu siapa aku, berani-beraninya menyerangku. Kamu yang kubunuh Putri Gerbang Naga. Aduh, celak ya. Ada racun. Putri Gerbang Naga hanya segitu saja. Ilmu kejawen berdiri satu kaki. Diam. Ini, ada apa ini? Nona, kau tidak apa-apa. Siapa orang ini? Cukup lumayan, gerakannya juga bagus. Kau tidak apa-apa, Nona? Terima kasih. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Berani mengganggu urusan kami. Cari mati. Nona, bagaimana keadaanmu? Dia kena racun 7 langkahku. Dalam 7 langkah, ususnya akan hancur. Siap-siap menguburnya. Keju. Hei, Nona. Trik murahan, berani menonjol di depan ahlinya. Ilmu kejawen, kebal terhadap semua racun. Ci. Tidak mungkin. Hanya dengan satu jari bisa menetralkan racun. Apa kau dewa? 2 katak dalam tempurung. Nanti ku seriusi kalian. Kau tidak apa-apa? Cepat hentikan mereka. Mati. Mati. Ada racun di gigi. Dia pengikut mati sepertinya. Negeri Matahari juga tidak tenang. Terima kasih pendeta sudah menyelamatkanku. Boleh tahu nama pendeta? Suatu hari nanti Kian-Kian pasti akan membalas budi. Ini hal kecil, tidak perlu disebut, bertemu adalah takdir. Sampai jumpa lain kali. Pendeta kecil ini cukup menarik. Aneh, kenapa tidak berputar? Jangan-jangan rusak. Hei, kapal Kian-Kian belum sampai? Tidak benar, waktunya seharusnya sudah sampai. Jangan-jangan Kian-Kian sudah sampai duluan dan kembali ke gerbang naga? Mungkin saja, ayo cepat kembali dan lihat. Ayo. Ayah, putrimu tidak berbakti, pulang terlambat, tenanglah. Aku pasti akan mencari pembunuhnya dan membalaskan dendammu. Hei, pendeta kecil, jangan lari hari ini. Kamu harus jelaskan dengan jelas. Kami berempat sebenarnya paling suka yang mana? Iya, kamu harus beri kami penjelasan. Dia pasti suka aku. Aku. Hei, 4 kakak aku ini biksu. Hei. Aduh, 4-0. Kian-Kian. Kian-Kian, kamu sudah pulang. Biarkan aku perkenalkan, ini adalah... Kenapa kamu? Kok kamu? Kian-Kian, ini adalah pendeta Jiang Xiaoyao. Mulai sekarang dialah pemimpin baru Gerbang Naga. Sebelum ayahmu meninggal, dia sendiri memberikan cincin itu kepadanya. Dan juga mempercayakan kami. Dan seluruh gerbang naga kepadanya. Pendeta muda tidak hanya mengusir gerbang harimau hitam, tetapi juga membuat Cao Hu sangat patuh. Dia hebat. Selama aku pergi, ternyata banyak hal terjadi. Hei Nona, aku Jiang Xiaoyao, seorang pendeta. Aku dari Gunung Naga Macan, generasi ketiga top 8 pewaris Tianxi. Senang bertemu juga. Dialah pewaris yang dipilih ayah, seorang pendeta cilik, dan juga penyelamatku. Kian-Kian, kalian saling kenal? Tadi di dermaga ada pembunuh yang mencoba membunuhku. Berkat pendeta Jiang, aku bisa kembali ke gerbang naga hidup-hidup. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Pendeta kecil, kamu telah menyelamatkan gerbang naga sekali lagi. Kamu benar-benar bintang keberuntungan gerbang naga.
Kian putriku adalah yang terbaik. Kian. Biasa anak kalian bisa hidupimu seumur hidup. Ayah, bagaimana sebenarnya ayah meninggal? Kenapa dia menyerahkan gerbang naga kepada seorang pendeta kecil yang belum pernah ditemuinya? Tidak. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Kak, coba yang kebulakin. Dada terasa sesak, hampir tidak bisa bernapas. Aku juga. Aku tidak mengikat kalian. Kalian malam ini pasti akan mengganggu pendeta kecil itu. Aku melakukan ini demi kebaikan kalian. Kakak, kau mengikat kami seperti ini. Jangan-jangan kamu ingin malam ini diam-diam sendiri naik ke ranjang pendeta kecil itu, kan? Aku? Aku sudah tua, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. 30 bagaikan serigala, 40 bagaikan harimau. Siapa tahu? Kakak, kemarin malam kamu yang pertama masuk. Kakak kedua dan ketiga benar. Sudah, jangan bicara lagi. Kalian bertiga malam ini tidak boleh pergi kemanapun. Harus tetap di kamar ini. Hei, Kalian mau apa? Kami tidak bisa keluar. Kamu juga jangan harap bisa keluar. Kenapa mencari Dewi Takdir setengah hari masih belum ketemu? Sungguh membuatku khawatir. Aduh, jangan-jangan lagi keempat kakak cantik itu kan? Tidak bisa, aku harus bicara jelas dengan mereka. Aku adalah seorang praktisi Tao. Pendeta Jiang, sebenarnya bagaimana ayahku meninggal? Kenapa dia membiarkanmu mewarisi gerbang naga? Bagaimana sebenarnya ayahku meninggal? Kenapa dia membuatmu mewarisi gerbang naga? Masuk dulu kita bicara. Waktu itu aku jualan di pinggir jalan, kebetulan bertemu dengan Tuan Long. Dia sedang dikejar beberapa orang berbaju hitam. Lalu, ilmu kejawen, petir langit 9. Soal posisi pemimpin gerbang naga, aku juga tidak tahu kenapa. Aku cuma seorang pendeta tahu, aku juga tidak mengerti kenapa Tuan Long memaksaku mewarisi gerbang naga. Mungkin dia ingin aku mampu menjaga keempat kakak perempuan cantik itu. Dan juga putri tercintanya. Begitu rupanya. Sekali lagi terima kasih, Pendeta Jiang. Sama-sama. Sebelumnya di dermaga, kompas selalu menunjuk ke arahnya. Mungkinkah dia Dewi Takdirku? Omong-omong pendeta, Hei, aduh. ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mataku cuma sedikit sakit. Ampun, Nona Long, aku tidak sengaja. Tidak kusangka Nona Long tampak gagah. Tubuhnya ternyata begitu indah. Stop, aku bukan orang seperti itu. Sakit mata? Apa ada sesuatu yang masuk ke matamu? Biar ku lihat. Hei, jangan, tidak usah. Astaga, pendeta, kamu kok hidungmu mimisan? Hei, Panas dalam sedikit panas. mimisan kok nutupin mata? Kamu kenapa sih? Kurang ajar. Hei, Nona Long. Aku peringatkan kamu jangan pukul aku ide keempat Ibu Tiri. Kalau tidak, aku nggak bakal ngelepasin kamu. hei tunggu. Hei, kamu bisa nggak kamu berbalik? Kenapa? Kamu tadi kan bilang, aku menyelamatkan ayahmu, aku mewarisi segalanya darinya. Jadi, kamu harus manggil aku ayah. Kamu bilang apa? Ayah, hei putri cepat berbalik, biar aku lihat. Lihat bentuk bibirku. Bodoh. Apa itu dia?
Apakah dia akan menjadi Dewi Takdirku? Itu dia. Astaga, mata langit mati. Tunggu sebentar. Ketemu. Akhirnya aku ketemu. Kamu adalah Dewi Takdirku. Dewi takdir apaan? Oke, tidak kusangka masih ada hasil tak terduga. Ya, tidak kukira ada kejutan. Kenapa ada cewek tambahan? Tidak peduli siapa dia, semua harus mati. Bodoh. Cewek ini, dia adalah Long Qiangqian, nona besar gerbang naga. Biarkan dia hidup untuk Master Fuji. Rencana menguasai negeri matahari lebih berguna. Sudah lama menunggumu mantra petir 5. Bersiaplah mati. Kalian baik-baik saja? Lebih baik menyerah, mungkin aku akan mengampunimu. Teknik menghilang bayangan sisa. Mau lari? Tanya padaku dulu. Pinjam kekuatan alam kunci naga emas. Kau tahu cara membongkar teknik menghilang? Ilmu kamu ternyata mengerti teknik melarikan diri? Apa susahnya? Aku sudah bisa teknik melarikan diri sejak usia 3 tahun. Untuk menghadapi kalian orang-orang negeri Sakura, bukankah itu mudah sekali? Kamu. Qiangqian, kamu tidak apa-apa? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Mereka adalah pembunuh dari negeri Sakura. Kalau bukan karena pendeta Jiang ada, malam ini mungkin kita semua sudah celaka. Apa? Negeri Matahari memang tempat campur aduk, tapi tidak pernah terdengar ada kabar tentang negeri Sakura. Bilang, berapa banyak lagi kalian yang bersembunyi di negeri Matahari? Rencana yang kau sebut tadi, apa sebenarnya? Bodoh. Cahaya kekaisaran Sakura Agung pada akhirnya akan menyelimuti tanah ini. Kalian semua harus mati. Aduh, pasukan bunuh diri lagi. Apakah di dermaga yang membunuhku juga pembunuh dari negeri Sakura? Sekarang mayat tidak bisa bicara. Petunjuknya putus lagi. Siapa bilang orang mati tidak bisa bicara? Siapa bilang orang mati tidak bisa bicara? Biar orang mati bisa bicara. Mana mungkin? Perintah tertinggi jiwa kembali ke tempatnya. Bangkit. Astaga, mayat hidup. Ada apa ini? Jangan panik semuanya. Ini ilmu memanggil roh dari Gunung Naga Macan. Bisa membuat jiwa yang baru meninggal kembali ke tubuh untuk sementara. Tuan Naga benar-benar hebat, seperti dewa saja. Aku tanya, kamu jawab. Ya. Kalian dari negeri Sakura sudah berapa lama menyusup di negeri Matahari? Apa tujuannya? Kami sudah merencanakan penyusupan selama 3 tahun. Rencana Master Fuji adalah menguasai seluruh negeri Matahari. Siapa Fuji? Kalian bisa menyusup di negeri Matahari? Apa ada kaki tangan? Master Fuji adalah pendeta Onmyoji terhebat dari negeri Sakura. Ketua Gerbang Harimau Hitam, Lei Biao, sudah menyerah. Dan juga tangan kanan Gerbang Naga, Cao Hu, juga orang kami. Apa? Ternyata Cao Eri adalah pengkhianat. Cao Hu adalah rekan seperjuangan Tuan Long. Seharusnya tidak mungkin. Mungkin ada kesalahpahaman? Orang mati tidak bisa berbohong. Pasti Cao Hu bermasalah. Pendeta kecil, cepat tanyakan, apakah kematian ayahku terkait dengan Cao Hu? Apakah kematian Tuan Long terkait dengan Cao Hu? Ya. Long Xiaotian mendeteksi jejak kami. Cao Hu dan Master Fuji bekerja sama dari dalam dan luar. Bersama-sama memasang jebakan. Berhasil membunuhnya. Siaga siang malam, pencuri dalam rumah sulit dicegah.
Ternyata dikhianati oleh saudara yang paling dipercayainya. Hingga tewas. Cao Hu binatang pengkhianat, pantas dicincang ribuan kali. Cao Hu, kau harus membayar dengan nyawamu. Hei Nona Long, Tenanglah, Cao Hu membunuh ayahku. Bagaimana aku bisa tenang? karena Cao Hu berani melakukannya. Pasti sudah bersiap. Jika kau pergi sekarang, hanya akan mati sia-sia. Nona besar, Tuan Long benar, jangan bertindak gegabah. Orang bijak membalas dendam tidaklah terlambat meski 10 tahun. Tugas kita sekarang adalah menangkap mereka semua. Di mana Cao Hu bersembunyi sekarang? Dan di mana Fuji berada? Mereka di... Mereka... Dia sedang... Hei, jangan sentuh dia. Ada apa ini? Ilmu hitam Jepang. Guru Fuji, pendeta busuk itu, apa dia sudah mati? Pembunuhan gagal. Apa? Guru, bocah itu aneh sekali. Kalau dia tahu kebenarannya, maka kita. Hanya seorang pendeta kecil, jangan panik. Besok adalah upacara pelantikan Master Naga. Asalkan dia berani muncul. Sana. Disitulah dia akan mati. Guru Fuji sangat cerdik. Kami bersedia setia sampai mati. Kekaisaran Sakura besar. Yosh. Tuan Naga, besok adalah upacara pelantikan. Mohon persiapkan diri Anda terlebih dahulu. Saya mengerti. Pembunuhan tadi malam gagal. Orang-orang dari negara Sakura itu pasti tidak akan tinggal diam. Sementara saya terkena energi jahat, jika benar-benar bertarung, saya khawatir tidak akan bisa menghadapinya. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan Dewi Takdir. Hanya dia yang bisa membantu saya mengusir energi jahat dan memulihkan seluruh kekuatan saya. Dewi, apakah kamu ada? Dewi. Kamu mesum. Dewi, itu salah paham. Salah paham? Kamu masih melihat? Dasar pria cabul tidak tahu malu. Saya tidak bersalah, ini fitnah besar. Saya bersumpah, saya tidak melihat apa-apa. Aduh. Kakak Dewi, jangan pukul saya lagi. Saya benar-benar bukan pria mesum. Saya adalah pewaris sah Gunung Naga Macan. Saya pria suci, tidak tergoda. Aku pemuda suci murni. Kamu bilang kamu suci murni? Hei, Kakak Dewi, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Penyakit lama. Aduh. Kamu bilang tidak apa-apa, wajahmu pucat sekali.
Aku. Sejak kecil aku menderita penyakit dingin. Sudah ke banyak dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Setiap kambuh, sakitnya luar biasa. Penyakit dingin, masalah kecil, aku akan periksa kamu sekarang. Mau apa kamu? Masuk angin ya, masalah kecil aja. Aku akan periksa kamu sekarang. Kamu mau ngapain? Kakak, kamu anggap aku orang apa? Ini menyangkut nyawa orang. Aku mana mungkin memanfaatkan keadaanmu. Aku hanya ingin lihat di dalam tubuhmu, hawa dingin saja. Kamu beneran ngerti pengobatan? Kakak, apa kamu tidak percaya sama aku? Aku bukan orang yang mulut manis, serakah, dan mata keranjang. Sepertinya aku salah paham padanya. Pantasan tangan kakak benar-benar halus dan lembut ya. Seperti giok putih berkualitas tinggi. Gimana keadaanku? Kakak, hawa dingin di tubuhmu tidak biasa ya. Sudah masuk ke sumsum tulangmu. Aku akan memeriksanya dengan baik lagi. Sentuh sebentar lagi. Sifu, aku tidak bermaksud mengambil keuntungan. Ini demi menyembuhkan penyakit dan menolong orang. Wuliang Tianzun. Tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Jangan-jangan dia benar-benar menyembuhkan penyakit dingin tubuhku. Aduh, syukurlah aku berhasil. Kakak Dewi Dingin di dalam tubuhmu sudah sepenuhnya hilang, tidak akan kambuh lagi. Terima kasih, pendeta. Aduh, Kakak Dewi, kau terlalu berlebihan. Tapi kali ini, aku turun gunung ingin memintamu membantuku membersihkan energi jahat dalam tubuh. Dengan begitu, aku akan yakin untuk menghadapi orang-orang dari negeri Sakura. Lalu bagaimana aku bisa membantumu? Sederhana asal kita melakukan kultivasi bersama. Kultivasi bersama? Baiklah. Kakak Dewi, baiklah, aku datang ya. Aku menyuruhmu kultivasi bersama. Kalau tidak, ya tidak usah. Jangan pukul orang. Sangat brutal. Apa katamu, dia Tuan Naga? Masuk ke kamar Kian-Kian, gadis kecil itu. Kata pelayan, suara di dalamnya cukup keras. Ada yang pukul-pukulan dan lari-larian. Mungkin sedang main-main dengan gaya baru. Kian-Kian, gadis kecil itu apa bagusnya? Nggak punya payudara dan bokong? Nggak risih? Lelaki, ya suka yang muda dan cantik. Saudari-saudari, kita tidak boleh terus saling intrik. Sekarang musuh besar ada di depan. Kita harus bersatu menghadapi luar. Tubuh Tuan Naga harus milikku. Benar. Jangan biarkan Kian-Kian gadis kecil itu merebut pria kita. Kakak-kakak bertiga benar. Malam ini kita rebut Tuan Naga. Guru salah. Katanya wanita terbuat dari air, tapi Dewi Takdir jelas terbuat dari besi. Pukulannya terlalu sakit. Pendeta kecil, kami sudah lama menunggumu. Para kakak, jangan gitu dong, Xiaodao. Xiaodao masih kecil. Longju, kamu salah paham. Kami para saudari datang untuk membantu kamu mencoba baju. Kukira ada apa, kaget aku. Apa yang kalian lakukan? Mau apa? Bukan kamu-kamu ah. Menurutku baju ini nggak perlu dicoba lagi deh. Para saudari serang. Hei, berhenti. Kamu jangan gitu dong.
Jangan gitu dong, jangan seperti ini. Xiao Daoshi, jangan pergi dong, kami belum selesai makan. Masih bilang bukan penggoda. Rendah. Sejak gerbang naga berdiri, mengedepankan kebajikan, menghormati langit dan bumi, melindungi rakyat, melindungi negara, dan rakyat adalah tugas kita. Hari ini gerbang naga tidak bisa sehari tanpa pemimpin, harus menyambut pemimpin baru dan menciptakan kejayaan lagi. Silakan Tuan Naga naik panggung. Astaga, aura Tuan Naga yang baru tidak kalah dari Tuan Naga yang lama. Dengan Tuan Naga yang baru, gerbang naga pasti akan makmur. Tuan Naga, menurut aturan dunia persilatan, hormati langit, bumi, dan leluhur, hormati pahlawan gerbang naga yang gugur. Upacara telah selesai, silakan Tuan Naga duduk di singgasana. Gua mau lihat siapa yang berani duduk hari ini. Gua hari ini mau lihat siapa yang berani duduk di kursi Tuan Naga ini. Hari ini aku mau lihat sendiri siapa yang berani duduk di kursi naga ini. Cao Hu kurang ajar, hari ini adalah upacara penobatan Raja Naga, kamu berani datang mengacau. Raja Naga, hanya dia ini pendeta liar yang masih hijau, dia pantas? Kakakku belum dingin mayatnya. Kalian sudah mencari benda seperti ini untuk mewarisi tahta naga. Apa kalian berencana menyerahkan warisan 100 tahun gerbang naga begitu saja? Aku, Cao Hu yang pertama, tidak setuju. Kursi naga ini dari segi kualifikasi, dari segi darah, seharusnya aku Cao Hu yang mendudukinya. Betul kata bosku. Kursi gerbang naga ini pantas kau? Seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan orang luar, bahkan tega menjebak kakaknya sendiri. Binatang, pantas bicara soal darah? Kakak kau menuduh sembarangan. Kakakku jelas mati di tangan gerbang harimau hitam. Kau jangan coba-coba mengadu domba di sini. Oh ya? Lalu, dua pembunuh dari negeri Sakura yang menyusup ke rumahku malam itu hendak membunuhku dan Nona Kian-Kian dengan dupa mereka. Bagaimana kau jelaskan? Mereka sudah mengaku terus terang bahwa kaulah Cao Hu yang membuka jalan rahasia gerbang naga untuk membunuh Raja Naga. Benar, racun yang dipakai kedua pembunuh itu sama persis dengan racun yang membunuh ayahku, sama persis Cao Hu, apalagi yang bisa kau katakan? Cao Raja Naga benar-benar salah lihat pada binatang sepertimu. Pengkhianat. Bunuh pengkhianat itu. Balas dendam untuk Raja Naga yang lama. Karena kalian sudah tahu, aku buka-bukaan saja kursi naga ini hari ini pasti ku dapatkan. Kepala gerbang Lei, masuklah. Dasar dukun, kau melukaiku sebelumnya. Hari ini aku akan membuatmu tak bisa hidup dan tak bisa mati. Lindungi Tuan Naga. Banyak orang di sini, berantem itu nggak baik. Begini saja, kita main sebuah permainan. Aku ambil koin ini dan kulempar ke udara. Siapa di antara kalian jika ada yang bisa di depan mataku memungut satu koin, maka kalian menang. Bagaimana? Posisi Tuan Naga ini aku serahkan. Dasar dukun, kau sudah diambang kematian, masih berani main-main. Kawan-kawan, bunuh dia. Angin, bangkit! Sudah kubilang ini main game, ngapain bawa pisau? Dasar dukun, kau cari mati. Jatuh. Cao Hu.
Chao Hu sudah waktunya membayar nyawa ayahku. Master Fuji, tolong aku. Awas! Hancur. Menarik. Tidak kusangka. Pendeta kecil dari negeri naga masih punya sedikit kekuatan. Namun sayang sekali. Hari ini kalian semua harus mati di sini. Tidak baik. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tidak bagus. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Siapa dia? Sepertinya dia dari negeri Sakura, seorang Onmyoji. Master Fuji, tapi dia adalah Onmyoji nomor 1 di negeri Sakura. Hari ini kita lihat bagaimana kalian mati. Sekelompok orang naga yang bodoh. Kalian tidak akan pernah menyangka penguasa naga kalian yang sebelumnya juga mati di tanganku. Apa? Kau yang membunuh penguasa naga? Tentu, dia tidak mau bekerja sama dengan negeri Sakura. Dia mati. Pantas. Ternyata memang kalian bangsa timur. Hari ini akan kucabik-cabik kau, membalaskan dendam ayahku. Bagus, ternyata kau si bajingan yang membunuh naga kita. Jepang keji dan tak tahu malu, pantas dibasmi. Tikus kot benda hina bayar nyawa naga kita. Balas dendam. Bunuh bajingan negeri Sakura ini, balaskan dendam penguasa naga lama. Tanah naga kita tak boleh dinodai bajingan Jepang. Marahlah, mengaumlah, kaum lemah, amarah tak berdaya, itulah suara paling merdu. Di negeri naga kalian tidak ada satupun yang bisa melawan. Hari ini akan kutunjukkan apa itu yang kuat, kekuatan sejati. Jiro, keluar. Biarkan orang naga ini melihat keagungan samurai kekaisaran Sakura besar kita. Orang Longguo siapa yang mau mati? Bajingan. Bajingan Jepang kecil berani berulah di Longguo. Bunuh dia. Jangan bergerak. Biarkan aku yang menghadapimu. Seorang wanita, sepertinya kalian Longguo benar-benar tidak punya orang lagi. Ternyata menyuruh seorang wanita untuk mewakili. Longguo, Wanita pulang sajalah menjahit baju. di sini. Bukan tempatmu. Jangan banyak bicara. Rasakan ini. Bagus. Nona besar perkasa. Pukulan bagus bunuh Jepang itu. Ikat. Matilah. Kalian dari negeri Sakura pasti pakai cara-cara licik seperti ini. Dasar pengecut. Kalau mau tanding, ya tandinglah. Tapi diam-diam pakai ilmu hitam. Terima kasih atas pujiannya. Dalam perang, tipu daya itu wajar. Hanya kemenangan yang berarti segalanya. Hanya yang lemah yang peduli soal cara-cara seperti ini. Wanita negeri naga. Saatnya kau mati. Matilah. Berani mengganggu Dewi Takdirku, cari mati. Hancurkan kejahatan. Bagus, Nona. Pukulannya bagus. Bunuh saja para bajingan itu. Hanya kebetulan menang melawan pecundang. Taro, kau maju. Sampah. Bahkan wanita negeri naga pun tidak bisa kalian kalahkan. Sungguh memalukan wajah negeri Sakura kita. Wanita negeri naga. Masih punya tenaga? Mau aku kasih 3 langkah? Aku lawan mereka. Kamu istirahat dulu, serahkan padaku. Tenang saja. Pertarungan ini kita tetap menang.
Benar Kian, kamu sudah berusaha maksimal. Cepat istirahat. Ayo. Nona besar istirahat dulu, biarkan kami yang maju. Ya, kami tidak punya pengecut yang takut mati. Kalian sampah semua. Dan wanita itu benar-benar tidak berguna. Di kekaisaran Sakura besar kami, wanita adalah alat paling hina. Hanya pantas berlutut melayani pria. Hahaha. Apa katamu? Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran. Kalian tidak tahu. Hebatnya wanita negeri naga. Dasar mulut anjing, tak bisa keluarkan gading. Kamu harus bayar harga untuk ucapanmu hari ini. Di negara naga, pria dan wanita setara. Perempuan bisa menyokong separuh langit, tidak seperti di negara Sakuramu. Para sampah ini, keempat kakak, aku benar kan? Ya. Keempat kakak, kalian mau tidak menghajar sendiri? Orang ini sampah yang tidak tahu diri. Tapi kami tidak bisa bela diri. Aku takut. Tenang, ada aku. Pergilah, sisanya serahkan padaku. Ayo para kakak. Tuan Fuji, kau lihat itu? Mereka malah mengirim 4 wanita. Untuk mati sia-sia, ini adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar seumur hidupku. Berisik. Mana mungkin? Datang. Mulutmu nakal, kakak kirim kamu ke surga. Kembali. Kirim kamu ke neraka. Negara Sakura. Biasa saja. Bajingan. Aku. Bagaimana kita bisa menjadi sehebat ini? Semua berkat tuan muda yang membantu kita. Ya enak banget. Iya, betul. Para nyonya, hebat. Gerbang naga memiliki keempat nyonya ini, mana mungkin tidak makmur? Yang di seberang itu, Onmyoji, apaan itu? Apa tipu muslihatmu? Keluarkan semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak akan sopan. Master Fuji, ini bagaimana? Ketuali, cepat-cepat pikirkan cara. Pendeta kecil ini terlalu hebat, kalau tidak bisa mengalahkannya, kita pasti hancur. Bagus, pendeta kecil. Kamu berhasil membangkitkan amarahku. Selanjutnya, aku ingin kalian melihat kengerian sebenarnya dari kekaisaran Sakura besar. Shikigami, dengar perintahku. Shikigami, dengar perintahku orang gerbang naga ini. Robek menjadi potongan-potongan. Hancur. Tidak menyangka orang tua ini ternyata punya kekuatan. Halangi aku lihat bagaimana kau menghalangi. Master Fuji memang hebat. Pendeta muda pasti mati. Gerbang naga sekarang habis. Master Fuji kerja bagus setelah menangani pendeta ini. Gerbang naga dan negeri matahari. Semua akan menjadi milikmu. Aku, Chauhu, apa yang kukatakan pasti kulakukan. Pendeta muda, menyerahlah dengan patuh. Hati-hati. Pendeta muda, hati-hati. Tangkap kakekmu, cari mati. Ya! Mana mungkin. Dukun kotor ini bisa mengalahkan Onmyoji terkuat dari negara Sakura ini. Selesai, ini benar-benar selesai.
Hei orang tua, apa trik lain? Cepat keluarkan, jika tidak aku benar-benar akan marah. Bocah hari ini pasti akan membunuhmu. Mati. Apa yang terjadi? Ciel, orang ini ternyata menyerap energi yang semua orang. Apa menyerap energi yang? Kalau begitu menyerap habis energi yang semua orang, bukankah kita akan mati? Bocah. Selanjutnya, Akan kutunjukkan. kekuatan sejati negara Sakura. Sihir hisap jiwa Sakura. Cepat lihat, mereka akan segera mati. Suamiku, cepat selamatkan mereka. Guruku pernah berkata, di dalam tubuhku ada aura jahat hanya setengah dari kekuatanku. Jika aura jahatnya dihilangkan, baru kekuatanku pulih untuk melawan sihir jahat ini. Bagaimana cara menghilangkan aura jahatnya? Guru berkata, hanya jika Dewi Takdir menciumku sekali, baru aura jahat hilang dan kekuatan pulih membangkitkan energi di dalam tubuhku. Aku adalah Dewi Takdirmu. Apa yang terjadi? Kenapa pendeta muda itu diam saja? Apa karena ciuman kian-kian kekuatannya kurang besar? Maksud kakak pertama? Masih perlu ditanya? Tentu saja cium lagi sekali. Masih? Kalau kamu tidak mau, aku yang akan. Demi gerbang naga, aku berjuang suamiku, aku juga ikut. Aku juga mau. Jadi begini rasanya menjadi kuat, mantap. Tua bangka, berani nyedot Yangki orang gerbang naga. Sebentar lagi kau mati. Mustahil. Kau hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin kau hancurkan ilmu saktiku? Dasar orang jahat, berani menindas rakyat negeri matahari yang menyerang gerbang naga. Hari ini akan kuhancurkan kau hingga tak bersisa. Kau. Menang, Tuan Naga menang, Tuan Naga hebat. Mantap, mantap. Menang. Habislah, sekarang habislah. Kenapa begini? Kenapa begini? Hai Chao, jangan mencoba kabur. Apa? Kau pikir kami hanya pajangan? Kau membunuh pemimpin naga, dan kau ingin menghancurkan seluruh gerbang naga. Kau lebih kejam dari binatang. Kakak-kakak benar. Cao Hu pantas mati. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Diam semua. Ini semua salah Long Xiaotian sendiri karena cari mati. Apa aku yang salah? Siapa suruh dia tidak mau bekerja sama dengan negara Sakura? Siapa suruh dia tidak mewariskan jabatan pemimpin naga padaku? Kalian bilang, orang seperti dia pantas mati tidak? Diam, keparat. Ayahku sangat baik padamu. Tapi kau malah bersekongkol dengan bajak laut dan kau membunuhnya diam-diam. Binatang seperti itu pantas dipotong-potong. Kian-kian benar. Kau pantas mati. Mau aku mati? Kalian harus punya kemampuan dulu. Berhenti. Hai Chao, kembalikan nyawa ayahku.
Bajingan, masih mau kabur? Tangkap dia. Para pendengar sekalian, aku Lei Biao ini bukan manusia. Salah percaya pada Chao Hu si bajingan itu. Beri aku satu kesempatan. Beri kau kesempatan. Mimpi kali. Kau ini bajingan. Bukankah sebelumnya kau mau merampas 4 saudari kami untuk dijadikan istri? Kalau berani coba rebut lagi. Betul. Aku bajingan, aku pantas mati, Tuan Pendeta, Tuan Pendeta, Tuan Pendeta. Tuan Pendeta, beri aku satu kesempatan, beri aku satu kesempatan. Aku tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman ringan tak bisa dihindari. Aku ajak kalian bernyanyi. Di dunia ini hanya ibu yang baik. Ada apa dengan pendeta kecil itu? Anak yang punya ibu. Aku telah menghancurkan kecerdasannya. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang bodoh. Anak yang punya ibu bebas dari hukuman mati, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Ini memang pantas untuk Lei Biao. Upacara penobatan dimulai. Menyambut naik takhta Tuan Naga. Ini. Pergilah, karena ayahku menyerahkan gerbang naga kepadamu, maka semuanya sudah takdir. Baiklah. Hormat kepada Tuan Naga. Hidup Tuan Naga. Karena aku sudah naik takhta sebagai Tuan Naga. Apakah boleh dapat sedikit bonus? Bonus apa? Tentu saja kultivasi bersama. Bajingan. Negeri matahari ini. Akhirnya damai juga. Tuan Naga. Tuan Naga, kau sudah mencium, juga sudah memeluk, harus bertanggung jawab ya. Tuan Naga, kau telah mencuri hatiku. Hari ini kau harus beri kami penjelasan. Kami juga wanitamu. Guru tolong, perempuan di bawah gunung semuanya harimau 5 ekor lagi. Pendeta kecil, jangan lari. Tamat.